Pencinta lingkungan. Nah, baru kali ini kami ditugaskan untuk mendampingi kegiatan pekebun sawit. Jadi memang perlu waktu kami untuk bisa beradaptasi dengan pola perkebunan sawit, karena biasanya kami cenderung ke perkebunan kehutanan seperti karet, sengon, dan gaharu. Yang kami bina itu salah satunya adalah, kalau Bapak lewat Samarinda Balikpapan itu ada kelompok tani hutan Sungai Wen Balikpapan. Ada jual-jual buah di situ. Nah, ini baru kami pindah ke pasar, isunya sawit. Saya sendiri kenapa kiri salah kanan salah? Ya, saya pernah fasilitasi di Sungai Wen itu hutan desa, kelompok tani hutan. Saat itu kami fasilitasi kelompok itu mendapatkan bantuan 1,5 M bantuan pinjaman, dan itu dikembalikan setelah panen karet. Jadi misalnya Januari pinjam, tahun berapa dia baru panen, baru ngangsur. Ngangsurnya pun tidak ditentukan berapa jumlahnya, tergantung hasil panennya. Oke, kalau saya ketemu teman-teman yang ditanya, wah berhasil ya, berapa bagiannya? Yang ditanya itu dulu. Nah, itu kita harus meluruskan niatnya. Kalau kita pikirkan gitu, kiri kanan salah. Nah, ya teman-teman yang ada di ICS maupun di koperasi dan semuanya, kita coba dulu. Proses pendampingan adalah kita harus meluruskan niat, karena iman itu turun naik, Pak. Jadi kita harus saling mengingatkan. Kalau ya, kali ini saya tidak banyak menjelaskan tentang RSPO, karena ini sudah beberapa tahun lalu. Justru kami cenderung diajak apa itu RSPO, dan teman-teman juga sudah bertemu di PAI itu beberapa orang, 11 orang dari 10 orang. Apa itu RSPO juga bukan, tidak paham juga mungkin barangkali. Iya Pak ya, ada yang pernah ikut? Jadi apa ini bisa menjelaskan ke Bapak dan Ibu? Ya, saya beberapa hari itu bergadang sama Pak Nusalim, ketemu itu Pak. Saya searching di Pak Manajer, searching di mana? Bah Google, ketemu gambar itu. Ternyata premi itu sudah pernah dibagikan. Premi RSP itu sebesar berapa? 2, miliar untuk 7 koperasi di desa, di koperasi wilayah Ketapang. Nah, inilah yang kita kejar. Nah, saya tidak ingin lanjutkan. Bapak melihat itu bagaimana Pak? Apa kesannya yang bisa Bapak tangkap sebelum kita jelaskan RSPO? Karena RSPO itu ya apa? Tapi kan sebenarnya yang ditanya itu apa manfaatnya? Nah, salah satunya manfaatnya bagi koperasi bisa mendapatkan premi sebesar, yang salah sudah berhasil adalah 2,5 M. Ini tahun 2001, dia sudah dapat sejak tahun 2018. Setiap tahun mengalami peningkatan. Nah, dengan angka ini, ada laporannya Pak Manajer tadi, di Padang Jaya ini sudah terdaftar sekitar 104 orang dengan luas 335. Tadi kita berhitung 1 bulan, kira-kira normalnya dapat berapa? Ada yang menghitung 500 juta, ada yang 100 juta. Wes, nantilah urusannya, yang penting dapat dulu. Kira-kira kalau dapat angka itu, bayangan Bapak apa nih, Bapak Ibu? Pengelolaannya bagaimana? Terus bagaimana mau mencapai angka 2,5 M tadi itu? Nah, ada beberapa daerah tertentu sudah mulai mengolah. Dia setiap apa namanya, cerita teman itu, setiap ada pencairan, kita tahu mereka mengadakan umroh bersama. Ya, kira-kira mumpung yang tua-tua yang hadirnya yang berteran ini, kira-kira 10 orang berangkat duluan. Tahun kemudian 10 orang yang muda belakangan dulu. Karena yang muda harus dikejar target masih, supaya bisa naik lagi angkanya. Kalau angkanya naik kan bisa lebih banyak. Nah, itu salah satu model pengelolaan
manfaat penggunaan RSPO. Yang kedua, apa manfaatnya? Ini lagi diperdebatkan di kalangan para aktivis, para peneliti tentang kewajiban petani untuk mendaftar ISPO. Jadi ada dua Pak, ISPO dan RSPO. RSPO ini dari luar negeri, yang ISPO itu dari dalam negeri. Nah, kalau sudah menjadi ISPO itu menjadi sebuah kewajiban, maka petani harus bersertifikat ISPO. Nah, cuma ISPO itu tidak dapat apa-apa Pak, tidak dapat premi. Cuma pemerintah mewajibkan. Ibaratnya wajib vaksin Pak. Kalau tidak divaksin Bapak tidak terima bantuan. Oke. Ketiga Pak, ketahuan. Berarti harus prioritas ini Pak. Oh ya. Oke, itu terkait dengan dua manfaatnya. Yang ketiga, yang harus kita waspadai sekarang adalah seperti kata Pak Kades tadi, IKN itu sudah diambang mata. Petani sudah harus mempersiapkan resiko sosial, resiko politik. Jadi sejak dini kita sudah harus mempersiapkan legalitas petani dan legalitas kelompok. Karena kebijakan pemerintah akan susah Pak. Karena kenapa harus kita tata perkebunan kita ini? Dulu kita bangga Pak dengan Indonesia selalu swasembada pangan, mengirim beras. Tapi kita terlena, kita tidak mempersiapkan. Akhirnya kita terbalik, kita impor. Bahkan dulu saya tahun 2000 itu sempat ke pedalaman itu, waktu tugas sana masih bisa merasakan beras, nikmatnya beras Kalimantan itu beras gunung. Sekarang menurut penelitian, beras itu sudah sebagian paritasnya itu sudah hilang. Nah, kalau kita berkebun sawit hanya sebatas berkebun sawit, katanya di Pasir itu paling tua. Tapi apa yang dibanggakan dari perkebunan sawit yang sudah tua di Kabupaten Pasir? Karena kita orientasi kita tanam jual beli untuk dapur. Nah, dengan pola RSPO ini kita mencoba membangun sistem perkebunan yang berkelanjutan agar petani itu bisa bersaing di masa yang akan datang, terlebih lagi dengan isu global. Nah, seperti itu Pak tentang RSPO. Jadi saya tidak banyak slide Pak, karena saya bingung mau menjelaskannya itu Pak. Saya jelaskan manfaatnya itu saja. Terus apa syarat yang nanti akan dilakukan? Absen. Jadi pembagiannya lewat absen aja. Teman-teman ada yang bantu bisa tuliskan nanti di sini. Ikuti sudah tampilkan dulu Mas. Burung apa? Nama lokalnya apa? Misalnya burung apa ya nama lokal di sini Pak ya? Hah? Ya, burung jok-jok. Atau Bapak kalau tidak usah terpengaruh juga digambar, kalau ada ide pernah dilihat bisa langsung ditulis. Hah? Boleh. Yang penting itu ada keterangannya, kapan terakhir dilihat, berapa jumlahnya dan di mana. Nah, minggu lalu misalnya tulis minggu lalu. Kalau tulis binatang minggu lalu itu. Semua ya. Dulu sawit kita itu anggap juga pengaruh ini karena dianggap kita tidak melestarikan budaya, tidak menghargai para leluhur.